Halo bro, jumpa lagi ya bersama saya Pandawa Center. Oke, di sini kita akan ngobrol santai sekaligus review ya. Tool yang lumayan canggih yaitu DBX ini, Digital Box Exclusive. Ya, ini tool ini bisa kita beli di toko online atau di Shopee-nya ya. Di link Shopee-nya nanti saya sertakan. Oke, di sini akan kita review ya keunggulan dari tool ini. Oke, sekarang coba kita buka toolnya terlebih dahulu. DBX. Oke, login. Ya, ini dia ya tampilannya seperti ini. Saya besarin. Oke, fitur-fiturnya sudah lumayan lengkap ya. Untuk DBX ini sudah bisa flashing, unlock, service, masalah email, direct EMC. Untuk yang ini nanti saya jelaskan fungsinya satu persatu. Oke, di sini coba kita buka yang fitur flash terlebih dahulu ya. Oke, di sini kan mungkin teman-teman lihat ada MediaTek, ada Qualcomm, ada Samsung. Nah, padahal chipset handphone itu banyak ya bro. Ya mungkin untuk DBX ini mungkin ada updatean selanjutnya bakal lebih canggih lagi. Mudah-mudahan ya kedepannya lebih canggih lagi. Di antara chipset Android itu sebenarnya ada MediaTek, Qualcomm, Spectrum, Rockchip, Intel, Exynos, banyak. Itu tergantung handphone apa, spesifikasinya seperti apa. Oke. Nah, untuk di sini ada 3 mode ya untuk fitur flash. Ada MediaTek, ada Qualcomm, ada Samsung. Untuk yang MediaTek ini sudah lumayan mumpuni ya. Ada mode B-room. Ini bisa kita masukkan kalau ada file scatter di sini. Ini saya contohin ya. Tuh, scatter. Nah, dia langsung masuk seperti ini. Bisa langsung di flash. Nah, untuk di pilihan yang bawah bisa diidentifikasi erase ini kalau kita mau erase partisi ya. Contoh kalau MediaTek itu seperti apa, seperti NP data, NV RAM itu atau partisi-partisi yang lain bisa kita read. Terus di sini ada juga fitur unlock bootloader, relock bootloader, RPMB, banyak, pokoknya banyak. Ini kelebihannya bisa kita buka di sini. Unlock bootloader sini, RPMB sini bisa, backup email bisa di sini. Nah, ini untuk MediaTek dia filenya berbentuk scatter. Oke ya, batas ini sudah lumayan paham ya MediaTek. Nah, kita beralih ke untuk chipset yang Qualcomm. Qualcomm ini dari kabar yang saya baca-baca kemarin, kalau salah mohon dikoreksi ya. Untuk Xiaomi kan dia pemegang chipset Qualcomm ya. Rata-rata handphone Xiaomi itu sudah pakai Qualcomm atau Snapdragon. Ya, tidak menutup kemungkinan handphone lain juga dia pakai chipset Qualcomm. Ini ada mode 9008, ini mode EDL ya. Untuk ini juga tersedia mode passboot. Bagaimana cara program untuk chipset Qualcomm? Dia main program RAW. Program RAW itu seperti Firehouse ya,
raw program. Itu untuk chipset Qualcomm pun dia sudah beda file lagi. Saya contohkan di sini Y93, Y95. Nah, filenya itu seperti ini, raw program. Nah, yang ini. Coba kita buka ini. Nah, filenya ini banyak sekali, macam-macam. Di antaranya ya yang ada modem 1, modem 2. Ya, untuk Qualcomm dan MediaTek itu kemungkinan dalam partisi handphone itu tujuannya sama. Ada booting, ada recovery, ada sistem. Ada kalau MediaTek itu untuk area sinyal NPIN data, NPRAM. Kalau di Qualcomm dia pakai modem 1, modem 2, FSG itu untuk konfigurasi. Nah, ini dia. Kalau untuk chipset Qualcomm ini. Nah, di sini pun di bawah ini fitur-fiturnya hampir sama ya, seperti MediaTek tadi. Bisa hapus akun Google-nya langsung, EFS, format data bisa langsung di sini. Oke, ini bagian Qualcomm. Dan ini Samsung. Samsung ini wah, kalau ingat zaman dulu ya, flashback 3 atau 4 tahun ke belakang, kita hobi flashing Samsung J3, J5 itu pakai Odin file, namanya itu Odin toolnya itu namanya Odin. Ini ada PIT ini untuk bagian boot ya, boot atau bootloader, untuk membuka patching lah ya, bisa dikatakan PIT. Ada bootloader, PDA, PON, CSC. Ini untuk bagian mode yang Samsung atau Odin mode. Oke, ini untuk fitur-fitur flash ya. Mungkin untuk update selanjutnya DBX bisa lebih kreatif lagi, bisa diupdate lagi untuk tool-toolnya. Bisa ditambahkan chipset Spectrum, bisa jadi sekalian yang iPhone lah. Oke, untuk fitur flash sudah lumayan paham ya. Ada MediaTek, Qualcomm, Samsung, tadi Spectrum, Rockchip, dan lain-lain lah. Oke, untuk fitur unlock. Fitur unlock ini mungkin sudah tidak asing ya bagi teman-teman yang sudah tahu fungsinya ataupun yang belum tahu. Ini untuk khusus fitur buka kunci pola, sandi, atau password, bahkan akun Google. Nah, di sini tertera All Auto Support MediaTek, Qualcomm, Samsung, Lenovo, Oppo, Vivo, Xiaomi, Asus, Realme, Infinix, Huawei, Nokia, Colpet, Wiko, dan lain-lain. Untuk yang support baru brand-brand handphone, smartphone yang tertulis di sini. Ini chipset. Ini untuk fitur unlock. Di sini kita buka All Support, tinggal kita cari tahu dulu handphone apa dia pakai chipset apa, atau MediaTek, Qualcomm, Spectrum. Itu harus kita baca dulu terlebih dahulu. Jadi untuk menggunakan fiturnya pun kita harus paham chipset dulu. Soalnya kan di sini banyak kalau Brum mode ini, dia pakai chipset MediaTek. Kalau EDL dia pakai chipset Snapdragon. Kalau Odin dia berarti handphone itu Samsung. Dan ADB ini untuk universal. Kenapa saya bilang universal? Karena ADB ini dia rata-rata baca
password mode ADB atau ADB sideload itu kemungkinan di situ ya. Ini tinggal dipilih. Nah, ini ada mode sideload sama. Tergantung cara penggunaan dan handphone apa yang akan kita bahas atau kita kerjakan. Oke, di sini jelas ya. Ini ada MediaTek, apapun semuanya MediaTek ada di sini. Qualcomm juga seperti itu, Samsung. Nah, untuk chipset ataupun apa? Untuk chipset sudah lumayan ya. MediaTek, Qualcomm sudah lumayan banyak yang support, seperti Samsung juga. Terus untuk brand khusus, contoh Lenovo ini banyak ini. Lenovo, Oppo, Vivo, Xiaomi. Nah, ini banyak ini. Asus, Realme ya, banyak. Ini untuk fitur unlock. Oke, untuk langsung ke penjelasan Broom. Mode Broom ini seperti saya katakan tadi, itu untuk terutama chipset MediaTek ya. Biasanya untuk tombol booting itu Broom, tapi yang lebih update lagi ya untuk zaman sekarang itu untuk koneksi ke komputer kita mesti test point dulu ya. Kita sambungkan jalur CLK ke ground. Kebanyakan Android sekarang yang MediaTek terupdate tahun ini dia pakai yang mode test point, ataupun yang lebih mudah meta mode, tapi sudah hampir ini ya, pembaruan atau update terbaru itu sudah tidak bisa. Dan juga untuk chipset MediaTek dia pakai out atau harus ada berbayar lah, akun out. Itu bisa di bypass juga, tergantung tool dan kekreatifan kita. Cara bypass akun out itu banyak di Google, YouTube itu banyak. Di sini saya cuman menjelasin fitur-fitur dan keunggulan tool DBX ini ya. Ya, ini banyak factory reset, meta mode, format. Ini fungsinya sama untuk buka pin, pola, kata sandi atau password lah. DEDL ini juga sama ya. Tinggal connect, biasanya test point juga. Itu ada 2 jalur yang kita hubungkan. Itu ada titik-titik tertentunya kalau EDL. Ini kalau Samsung Odin ya. Untuk tombol boot Samsung itu tidak bisa tetap atau permanen karena ada yang mau bootnya sambil dicas, tekan tombol volume bareng, itu banyak sekali. Oke, kita lanjut ke tab service. Fitur service ini untuk email, bisa repair email lah ini, backup, edit KCN, dan ini sepertinya dikhususkan untuk kalau main KCN ini sepertinya untuk Qualcomm. Tapi ini repair email. Nah, ini untuk MediaTek pun ada ya. Ini Qualcomm, MediaTek. Ini yang mode repair email, metode all atau lama, yang masukkan file AP sama DB, database dengan ini HP. Oke, kita lanjut ke Direct EMC. Fitur ini saya belum tahu ya, dan juga belum nanya sama developer dari DBX cara koneksinya gimana. Kalau UPBox kan tool khusus dan juga ada ISP khusus ya untuk direct. Nah, kalau DBX ini saya belum tahu untuk koneksinya menggunakan apa. Saya belum tanya sama developernya ini.
Nanti cobalah saya tanya. Direct unlock plus direct manual read word. Nah, di sini juga kita bisa screenshot dan test point ya. Test point untuk sementara, mungkin nanti ada update selanjutnya ya. Ini khusus Vivo dan Xiaomi. Oppo belum ada. Oppo, Samsung ya belum ada. Ini baru sebatas Vivo. Nah, ini tinggal kita searching. Seumpama Vivo PD2024 ini handphone apa? Nanti akan kelihatan test pointnya di sini. Contoh lagi coba Xiaomi apa ya? Lavender ya. Note 7 ya. Lavender di sini. Terus apalagi nih, seumpama Rolex Xiaomi Redmi 4A, itu test pointnya di sini. Ini yang untuk menghubungkan ke komputer. Rata-rata kalau pakai test point seperti ini itu chipset Qualcomm atau Snapdragon. Jadi kalau untuk melakukan flashing, unlock atau repair email atau apapun itu yang berhubungan dengan program, biasanya pakai mode test point ini. Dia rata-rata chipsetnya Snapdragon atau Qualcomm. Itu untuk Vivo sama ya, Vivo sama. Oke, ini fitur untuk test point. Ini konfigurasi, ada driver, disable driver signature, remove window, test mode, restart aplikasi. Dan ini ada device manager ini. Ini adalah komunikasi. Device manager komunikasi apa yang terbaca di komputer ini. Ada audio, ini ada display, ada Intel keyboard banyak dan lain-lain. Nah, itulah bro ya, untuk review singkat dari DBX Tool. Developernya ini orang kita ya, maksudnya orang Indonesia. Sudah lumayan bisa dikatakan berhasil ya dalam membuat ini tool. Sudah ini kan kebenaran saya baru aktifasi nih sama developernya. Sudah ada pelaris Oppo A37 ya, tadi siang berhasil kita unlock atau buka pin Oppo A37 ini. Nah, di sini. Oke, itu saja ya bro di video ini, ngobrol santainya untuk review atau kelebihan dari DBX Tool ini ya. Bagi yang berminat, silakan kontak developernya DBX Tool, atau Facebooknya itu HandNC, Mas HandNC ya, atau di link Shopee ada yang langsung mau beli. Oke, itu saja ya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat ataupun ini bisa jadi panduan dalam yang baru belajar atau pemula. Tapi saya pastiin ya, ini bukan niat menggurui ataupun sok pintar atau sok tahu. Saya cuma berbagi pengetahuan yang sekelumit sekali yang saya tahu tentang handphone atau smartphone untuk selama ini saya jalani. Sudah lumayan ya. Saya berkecimpung tahun 2014 sampai sekarang. Itulah ilmu yang saya dapat, yang saya baca, yang saya belajar, yang saya tanya. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share kalau video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Saya Pandawa Center. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Patok nih.